berikutnya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na amin bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun para alim ulama, terus yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Iqbal, Bapak Ustaz Saiful, Bapak Ustaz Nai, serta para hadirin, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini dalam mengikuti kajian rutin kita setiap malam minggu, terus kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersama lagi dalam mengajar rutin. Kalau kajian saya adalah tasawuf. Aneh pegangnya tasawuf. Ini kitabnya Mukashafatul Qulub, karangan Imam Ghazali. Ya, ini tasawufnya ya buat kita nanti mungkin sebagai pembelajaran aja. Belum bisa penerapan, jauh buat kita mah. Tasawuf untuk penerapan. Ya, jadi untuk pembelajaran saja. Jadi paling tidak kita tahu ya, nanti disesuaikan standar kita. Ya kemarin gue udah saya sampaikan, kalau para ulama itu kalau sakit itu, kalau ulama tasawuf itu kalau sakit nggak berharap sembuh. Lah kan jauh mata kita puyeng dikit langsung berubah begitu. Emang ikhtiarnya begitu, itu orang syariat kita. Ya emang harus ikhtiar. Tapi seperti Imam Syafi'i itu berdoanya nggak mau sembuh gitu. Sahabat Nabi ada itu yang saya ceritakan, itu yang matanya buta, itu nggak mau sembuh, bahkan dia pengen dibuat tak terus. Kenapa? Karena Allah ridho kepadanya sehingga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita belum standar kita itu. Jadi yang saya sampaikan tasawufnya ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ketika nanti saya sampaikan dari kitab ini kan saya cuman lisan saya aja yang membaca gitu. Kadang nggak bisa ini buat kita diterapin. Enggak, kita bukan diterap, tapi kita belajar. Seperti itulah kisah-kisah ulama yang dulu. Ya syukur kita bisa menerapinnya begitu. Ya kalau mereka itu ulama kita malam Jumat itu kan nggak tidur, terus berzikir kepada Allah, berzikir terus itu berzikir. Ya kalau kita ya nggak bisa begitu. Ibadah Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang bab kita bab yang ketiga. Al-babus salisu. Bab yang ketiga fis sobri, dalam menerangkan sabar wal marodi dan sakit. Ya kalau sabar mah gampang. Kita udah biasa dengernya sabar. Cuman disuruh sabar.
nanti kita lihat bagaimana para ulama atau para orang ahli tasawuf itu membahas tentang sabar itu. Man aroda ayan jua min azabillah, barang siapa yang ingin selamat min azabillah, daripada azab Allah, wa yanala sawabuhu, dan ingin mendapatkan pahalanya, wa rahmatuhu, dan mendapat kasih sayang Allah, wa yadkhula jannatahu, dan ingin masuk ke dalam surganya Allah, fal yanha, maka hendaknya ia mencegah nafsahu, dirinya, an syahwati dunia, daripada keinginan dunia. Tuh orang tasawuf ngomong gitu, kalau pengen masuk surga, pengen disayang Allah, tinggalkan dunia, jangan nafsu sama dunia. Begitu. Beda lagi di Al-Quran bahasannya. Ya kalau boleh kejar dunia, tapi harus seimbang dengan akhiratnya. Tapi kalau orang tasawuf enggak, tinggalin dunia begitu aja. Nah kita dalam hati agak pas banget sama gua begitu. Ya bang, bukannya orang yang kita belajar. Paling tidak kita bercerita, itulah orang-orang tasawuf. Tinggal di dunia katanya. Pengen selamat dari azab Allah. Pengen dapat pahala dari Allah. Pengen mendapatkan kesayang Allah. Pengen dapat surganya Allah. Falyanha nafsahu an syahwat di dunia. Maka tinggalkan keinginan di dunia. Jangan pengen lah, kita masih pengen ngerokok, pengen jajan, pengen masih banyak keinginan kita. Kadang-kadang doa kita jauhnya pengen dapat rezeki terus. Beda. Tapi kalau orang tasawuf itu enggak, tinggalin dunia baru husu begitu. Salatnya husu, baca Quran husu, kalau tinggalin dunia. Kita kan enggak. Kita puasa aja ngarepinnya pengen buka terus beduk maghrib begitu kan. Kita jam berapa sih beduk maghrib begitu kalau kita puasa tuh kemarin? Iya, jam berapa? Itu. Tapi orang tasawuf nggak begitu. Ya makanya beda. Cuma paling tidak kita tahu begitu yang saya kasih tahu. Ya itulah kajian tasawuf. Banyak tasawuf dikaji, tapi memang begini bahasannya. Ya orang ya kadang nggak pas. Ikutin aja dulu. Gitu. Itu di Kiai Burhanuddin Qatrun Nada itu. Jamaah muslimat itu dari Nahdlatul Ulama itu kajiannya tasawuf itu setiap sebulan sekali. Ya tapi ya orangnya nggak ada yang tasawuf gitu. Ya cuman dikaji aja. Ya paling itu dapat pahala. Ini kan emang ini pekerjaan orang-orang ulama-ulama salaf dulu begitu. Wanha nafsahu an syahwati dunia, maka hendaknya dia tinggalkan keinginan dunia. Wal yasbir, dan hendaknya dia sabar ala syadaidiha, atas kesulitan-kesulitan dunia. Jadi selama masih di dunia itu pasti kita banyak kesulitan, banyak kesusahan. Memang dunia itu kan ujian. Jadi beberapa ayat Allah sampaikan kita terus diuji, kita terus dicoba oleh Allah. Selama kita masih ada hidup di dunia, terus diuji, terus dikasih kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Supaya kita jadi orang baik gitu. Ini sekarang juga nih kan kita lagi ada wabah ini kan, kadang sabar, kadang enggak gitu. Ini masih ada wabah, ini kapan hilangnya nih wabah. Itu kita susah sabarnya. Ini sekarang angkanya masih tinggi terus gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa ngaji karena udah dilonggarin. Ya sebenarnya mah ngajinya harus pakai jarak. Ya ini alhamdulillah jarak dikit-dikit, gak apa jarak dikit. Lah kalau sampai jauh banget repot juga ini. Enggak muat tempatnya. Ya ini ada jarak juga dikit-dikit ya. Ya harus pakai jarak, pakai masker karena masih angkanya tinggi. Tapi kita bismillah aja minta karena Allah. Mudah-mudahan di kita ini enggak ada yang kena ya. Iya. Ya sabar aja lah gitu. Sampai kapan, lama banget. Ini saya bocah yang ngaji minta nanya mulu itu. Ya jawabannya sabar dulu, sabar. Itu anak-anak kan kalau bocah mah berisik banget ngaji. Orang tuanya pada, Pak Ustadz, kapan anak-anak ngaji? Sabar dulu, datar dulu. Belum berani saya mulainya. Nanti saya pikir dulu caranya gimana. Kalau bocah kan larian mulu di talim, kagak enak banget. Orang masih ada PSBB ini mesti larian gitu. Kalau orang tua ngajinya tenang begini. Ya nggak pakai larian.
wa masaibaha dan sabar atas musibah-musibah yang terjadi di dunia. Yaitu sabar. Emang tadi saya katakan, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan dan kematian yang Allah berikan kepada kita itu adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang amalnya paling bagus begitu. Jadi Allah melihat mana yang perak, mana yang perunggu, mana yang emas begitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Allah cinta sama orang yang sabar. Kenapa kita disuruh sabar? Karena Allah cinta sama orang yang sabar. Kalau kita sudah sabar, Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, apa yang kita mau jadi dikasih, kan gitu. Kalau sekarang kita berdoa belum juga dikasih, berarti Allah belum cinta sama kita, kita belum sabar gitu. Jadi kalau kita betul-betul udah sabar, apa yang kita minta juga Allah kasih, karena Allah cinta sama orang yang sabar begitu. Makanya belajar bab sabar supaya Allah cinta. Allah bilang sendiri dalam firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai, sayang sama orang-orang yang sabar. Wasabru ala aujuhin, sabar itu terbagi dalam beberapa pandangan. Jadi ada macam-macamnya sabarnya itu. Wasabru ala aujuhin, ternyata sabar banyak. Yang pertama, sabrun ala taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Ini berat. Sabar dalam taat kepada Allah. Ada pengumuman pengajian, itu kadang orang nggak sabar. Bapak-bapak sekarang di Alasana ada pengajian rutin setiap malam minggu. Ada yang orang langsung jalan, ada yang mikir-mikir dulu. Lagi enak nonton TV kok. Itu pengumuman nggak berhenti pengumumannya lagi. Habis pengumuman baca selawat, itu udah orangnya agak sabar tuh. Pakai selawat segala begitu. Iya, tapi kalau orang yang udah biasa gampang ke majelis taklim mah, ada pengumuman seneng langsung jalan. Tapi kalau yang nggak biasa mah hatinya gerundal terus. Aduh, diumumin selawat lagi, selawat segala gitu. Kalau udah selesai dimulain baru tenang dia. Nonton nyantai udah, gue emang kagak mau datang aja begitu. Jadi taat itu nggak gampang, makanya sabar. Udah di majelis taklim datang, udah dipaksa-paksain datang ke sini, baru duduk udah ngantuk gitu, udah ngantuk. Itu ya harus sabar. Ternyata taat kepada Allah itu harus sabar gitu. Iya. Ya kalau lagi ngopi nggak ngantuk, kopi selesai ngantuk gitu. Ya kalau nggak apa-apa kalau ngaji sama saya mah sambil ngopi. Emang belum tasawuf orangnya. Ya kalau orang tasawuf udah kagak boleh. Di musola apalagi ngerokok nggak boleh. Ya belum standar kita, nggak boleh sebetulnya ngopi ngaji. Ya kayak santri gitu lagi di pondok, ya udah kagak apa yang ngantuk kagak ada rokok, kagak ada apa di santri mah kagak. Ya kiain juga kagak ngerokok. Ya kalau ngaji sekarang mah enak daripada ngerokok ya enggak apa-apa. Ya kalau gurunya mau ngerokok susah, megang mikir repot ya. Ya enggak usah ngerokok, enggak apa-apa lah yang lain ngerokok. Enggak usah takut-takut, enggak apa-apa. Ngerokok aja. Yang penting dengerin gitu. Saya punya guru Kiai Muslih, itu lagi baca kitab, nggak bisa. Tunggu dulu. Pergi dia ke belakang ngerokok dulu. Dia bilang mereka, ternyata saya tadi pagi belum merokok, jadi lidahnya kaku. Aneh itu. Sekarang dia lancar baca itu, susah itu kata ngerokok. Rata-rata guru saya itu ngerokok semua, kiai saya ngerokok semua. Termasuk almarhum kayak Saman itu, Ustaz Saman bilang, Nasri, saya ini kalau di
disambung-sambung rokok saya sekarang udah sampai Surabaya. Yang buat ngerokoknya Ustaz Salman itu langsung ngomong sama saya lagi sakit. Nah Sri, kalau bisa mah jangan banyak ngerokok ya. Nih bapak nih dulunya baru nyela motor langsung pegang rokok, nyela motor pegang rokok, berangkat pegang rokok itu. Jadi sambil bawa motor itu ini rokoknya nempel terus begitu. Itu saking Nobir pengalaman itu kata gue yang gitu. Ya emang susah kalau udah ngerokok ya. Saya udah 3 tahun berhenti ngerokok. Kemarin ngerokok lagi. Susah. Wasabru ala auzuhin. Yang pertama sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Susah itu sabar, harus sabar. Menjalankan taat kepada Allah itu sabar. Sholat itu adalah jalan ketaatan. Ya harus sabar. Ya ke musola itu susah. Karena jalan ke surga itu susah. Iya, makanya kalau orang gampang ke masjid, gampang ke musola, mudah-mudahan itu ahli surga. Kita lihat aja, itu orang ke masjid mulu, itu orang ke musola mulu, doain mudah-mudahan ahli surga. Begitu. Jangan, gaya dia mau ke musola gaya, soalnya paling ngerokok doang. Enggak. Ya kita husnuzon sama teman-teman kita yang sering ke masjid. Ke musola menumpang kopi, Pak. Iya, ada yang bilang gitu ya. Di rumah sepi sendirian, di sini marah-marah ngopi resep. Sabrun ala taatillah, sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Wa sabrun ala maharimihi, dan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram itu juga sabar. Sabar. Sekarang jangan dah di dekat itu miras, jangan. Nanti Allah kasih di surga begitu. Sabar sekarang. Tapi ada yang kagak sabar, pengen nyobain juga ada. Tapi bapak-bapak ini enggak, ini mah udah beda wajahnya udah. Kalau masih pengen nyoba juga terlalu gitu ya. Udah bukan zamannya begitu. Wasabrun alal musibati, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar dalam kena musibah. Jadi semua akan dapat musibah. Bahkan dalam kitab, termasuk kitab ini Imam Junaidi itu ahli tasawuf mengatakan orang belum bisa merasakan manisnya iman kalau belum kena musibah. Itu mudah-mudahan kita dapat merasakan manisnya iman, jangan pakai kena musibah dulu. Jadi orang kalau udah kena musibah baru menyebut istighfar, rajin sholat begitu. Tapi 2 kali doang sholatnya, besok lupa lagi gitu. Jadi biasa orang kalau udah kena musibah, kena sakit, astagfirullahaladzim, ya Allah sakit banget, kepala puyeng, saya tobat ya Allah, saya tobat ya Allah. Besok mah begitu aja lagi. Cuman itunya istighfar. Ntar kata ibunya, kemarin istighfar mulu, sekarang udah begitu lagi lu gitu. Iya, itu manusia. Iya. Jadi sabar, kalau kena musibah sabar. Bahkan dibilang itu Imam Junaidi, kalau orang dalam 40 hari nggak kena penyakit, itu kurang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada itu kelanjutan kita baca nanti. Nggak ada itu. Jadi makanya paling tidak 40 hari sekali kita kena penyakit. Ya penyakit ringan, cuman pilek-pilek aja, batuk. Itu juga harus sabar. Kalau dalam semalaman dia bisa sabar menahan sakit, itu dosanya bersih. Ya baik, kita biasa semalaman tuh sakit gigi berat tuh. Sakit gigi semalaman, coba ada, wah. Saya pernah sakit gigi. Itu saya marah-marah mulu saya. Anak saya kalau buka pintu bunyi kuncinya, kutak-kutak, udah berisik aja. Wah gigi lagi sakit, itu pintu kenapa begitu? Pelan-pelan buka pintunya, buka pintu, itu kunci nyangkut bunyi keletak. Wah gigi lagi sakit, udah kesel banget itu. Tapi kata Imam Junaidi, kalau dalam semalam orang sakit itu sabar, nggak mengeluh, ridho, ya Allah saya ridho dengan sakit gigi saya, itu bersih, itu dosanya bersih. Seperti dia baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Iya, makanya harus sabar.
Cuma sabarnya yang susah. Sabar yang susah. Sampai segitunya tuh. Tasawuf seperti itu tuh. Jadi kalau orang kagak sakit dalam 40 hari, orang aneh itu. Hitung dah, udah 40 hari berarti sebulan lebih orang kagak sakit, aneh. La khairillah gitu. Tidak bagus indah Allah di sisi Allah, kurang bagus. Laisat lahu khairun indah Allah. Kurang bagus di sisi Allah dalam 40 hari orang nggak sakit. Ya tapi kalau itu sudah sunnatullah dalam 40 hari pasti orang ada sakitnya. Paling tidak batuk, ada pilek. Itu manusia itu manusia. Jadi sunnatullah orang dalam 40 hari itu ada sakitnya. Kalau nggak sakit itu kurang bagus di sisi Allah. Karena supaya ada pembersih dosa. Sakit itu pembersih dosa. Itu baru semalaman udah dibersihin dosanya. Gimana kalau udah seminggu terus kagak ngelupisan, seminggu diem baik, subhanallah, itu udah bersih banget. Makanya saya bilang ulama dulu kalau sakit gak pengen sembuh, gak berharap sembuh. Imam Syafi'i itu sakit 10 tahun pengen nambah itu ya, tapi kan bukan dikatakan kita pengen nambah. Ya Allah, sakitin terus saya karena engkau ridho kepadaku, aku ridho kepadamu ya Allah. Tuh Imam Syafi'i itu 10 tahun pengen tambah sakitnya. Kalau kita, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah hilangkan semua penyakit yang ada di diri. Kalau kita udah begitu, ya bang kita, tapi beda dengan ulama-ulama tasawuf, nggak berharap sembuh. Makanya kalau kajian ini seperti kita pengen terap, susah. Nggak bisa Pak Ustaz saya begitu. Masa dia mah ulama besar, dia mah waliullah. Lah saya mah orang biasa, pengennya berobat bahaya, pengen dipijit kalau pegel gitu kan. Iya beda. Nggak bisa gitu. Tapi dari balik tidak, kalau kita bercerita sama anak, itu lihat contoh-contoh ulama-ulama dulu begitu. Lihat ulama dulu. Siapa tahu kita jadi ulamaan gitu. Ya, jadi ulama. Wa inda sodmatil ula, dan sabar ketika mendapat benturan pertama. Jadi orang biasa kalau belum pernah sakit, sekali sakit susah sabarnya. Kaget gua. Itu sabarnya biasanya kurang itu. Karena dia merasa gagah terus. Makanya yang paling bahagia tuh sabar dalam belum pernah dapat musibah bisa. Sekali kena benturan pertama itu susah sabarnya. Makanya harus sabar itu. Paham? Sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. A'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati, maka Allah akan memberikan kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasumi'ati darozatin fil jannati, maka dia akan diberikan oleh Allah 300 tingkat di dalam surga. Itu orang yang sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, Allah berikan itu surga 300 tingkat. Diberikan 300 tingkat di surga. Di surga 300 tingkat. Bayanginnya 300 tingkat kita punya rumah. Sekarang nggak apa-apa, rumah kita cuma setingkat. Sabar. Jalanin terus sholat, ngaji terus. Nanti pahalanya 300 tingkat di surga. Kalau sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, pahalanya di hari kiamat Allah berikan 300 tingkat fil jannati di surga. Kullu darajatin ma bainas samai wal ardi. Dalam setiap tingkat itu luasnya antara langit dan bumi. Itu tingginya antara langit dan bumi. Itu 300 tingkat. Tapi satu tingkat itu antara langit dan bumi. Kita lihat bumi dan langit, kita nggak pernah tahu batas mana langit. Itu segitu. Kita belum pernah nyentuh langit. Itu kita punya disediakan di surga itu 300 tingkat. Setiap tingkatnya antara langit dan bumi. Itu subhanallah itu. Nggak bisa dibayangkan bagaimana nikmatnya di surga gitu. Ya langsung nyelayang baik kali itu karena amalnya hebat. Iya. Lah kalau disesuaikan dan kemampuan kita nanti nggak mungkin
Wah pakai tangga pegal, kagak ada pegalnya udah di surga mah. Udah tinggal nikmat doang. Ya jangan dibayangin, satu tingkat aja jalannya kalau pakai tangga, wah repot itu, nggak bisa repot. Kalau kita bayang nggak bisa. Iya, udah gampang semua di surga. Apaan kita nggak perlu ke atas kita. Ya Allah pengen makan ini langsung datang kan gitu. Surga begitu. Udahlah pengen cepat surga ya. Waman sobaro ala maharimillah. Barang siapa orang yang sabar meninggalkan perkara yang haram, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah akan berikan kepadanya nanti di hari kiamat situ mi'ati darajatin, 600 tingkat. Berarti ini lebih berat lagi meninggalkan perkara haram. Kalau kita bisa meninggalkan perkara yang haram, nanti Allah berikan 600 tingkat di surga itu. Surganya 600 tingkat. Itu kalau yang sabar meninggalkan perkara yang haram. Ada yang haram ditinggalkan, yang ini haram tinggalin, ini haram tinggalin. Itu nanti dapat di surga 600 tingkat. Kalau taat dia sholat dijalanin, semua ngaji ngajalin, itu 300 tingkat itu di surganya. Subhanallah, ini pahalanya nggak main-main Allah berikan, karena memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia amal kita. Kullu darajatin mislama baina sama'i sabi'ati wal ardi sabi'ah. Yang 600 tingkat itu setiap tingkatnya itu seumpama antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh itu. Jadi tingginya itu antara langit yang ketujuh dan bumi yang paling ketujuh. Itu tinggi, berarti lebih tinggi lagi. Itu kalau yang meninggalkan perkara yang haram. Kalau sabar dengan perkara yang haram, itu lebih tinggi lagi, dikasih surganya 600 tingkat. Kayaknya bayangin mau nggak ini 600 tingkat? Repot amat gue nih gitu ya. Ya jangan, ya surga mah enak aja. Jangan pada di hatinya pada kalau surganya begitu gitu enggak lebar amat ya. Gua sendirian di situ, enggak sendirian. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita. Ya bidadarinya istri kita nanti gitu. Waman sobaro alal musibati. Nih. Waman sobaro. Ya tapi Bang Nobir, walaupun istri kita masih beda rasanya. Apa dibilang di surga itu emang nggak ada yang tua, ya muda-muda semua. Makanya ketika Nabi Muhammad pernah bercanda itu dengan bibinya yang bernama Sophia itu dalam kitab Semail Muhammadiyah kan diceritakan itu. Sophia itu bibinya Nabi pernah nanya, ya Rasul, nanti aku masuk surga enggak gitu. Kata Nabi, ya di surga mah enggak ada nenek-nenek gitu. Itu pada Sophia udah nenek-nenek langsung nangis kabur. Nabi bingung, wah kok langsung kabur ini. Akhirnya Nabi nyuruh sahabat, tolong ikutin itu bibi saya. Sophia ngambek, nangis ngambek. Soalnya dia orang yang rajin ibadah. Maka dia nanya sama Rasulullah. Sophia itu bibinya Nabi rajin ibadahnya. Nabi udah tahu dia akan masuk surga, cuma diledekin. Nggak ada nenek-nenek di surga. Emang bener nenek nggak ada. Akhirnya Nabi ngikutin. Wah repot nih, bibi nangis. Nabi ngikutin sama sahabat. Nabi bilang, Bi, bahasa kita, maksud saya bukan begitu. Nanti bibi jadi anak muda lagi, bibi jadi biker lagi, jadi perawan lagi nanti di sana. Bilang dong dari tadi begitu kan dia. Gue udah nangis begini gitu. Udah nangis. Nggak ada nenek-nenek di surga. Makanya istri kita yang sekarang nih udah nenek-nenek, kalau dia masuk surga, wah kita juga gagah lagi.
Lah yang kita yang udah tua sekarang besok gagah lagi, wah mantap lagi begitu surga. Makanya surga mah tempatnya mewah kan, hebat mewah mah. Lah sekarang kalau isinya nenek-nenek ya kakak pantes, surga nggak pantes isinya. Makanya dibilang paling tidak umurnya itu di surga itu sebaya antara 30 sampai 33 tahun rata-rata umurnya. Jadi muda-muda semua. Jangan khawatir, kita sekarang yang udah keriput jangan khawatir, di surga mah gagah lagi. Enggak usah mikir. Enggak usah mikir, ya gua tua banget ini, lemes banget. Itu bidadarinya baik. Jangan takut, gagah lagi. Hebat lagi, jadi muda lagi di surga. Orang tempat mewah masa isinya kakek-kakek nenek nggak mungkin. Sekarang kita punya rumah bagus, tapi isinya cuma nenek sama kakek-kakek, buat apa gitu? Iya kakek-kakek. Makanya di surga bagus-bagus, permadaninya bagus, karena isinya anak muda semua, begitu. Jadi sesuai. Allah Maha tahu. Nggak mungkin kita udah tua masuk surga, muda lagi. Waman sobaro alal musibati, waman dan barang siapa sobaro yang sabar alal musibati atas musibah. Nah ini kalau udah kena musibah sabar, sama nih kita kena wabah sabar. Kalau kita sabar, a'tahullahu yaumal qiyamati sab'u mi'ati darajatin bil jannati, maka Allah berikan kepada orang yang sabar kena musibah itu 700 tingkat di surga. Surganya 700 tingkat. Itu kalau orang yang sabar kena musibah. Makanya kalau kena musibah sabar aja, ridho sama Allah. Itu nanti enggak sia-sia sama Allah, dikasih 700 tingkat nanti di surga. Kullu darajatin ma bainal arsy ila sara. Setiap tingkatnya itu antara ars dan bumi. Itu surga bagi orang sabar ketika kena musibah. Tapi orang yang kena musibahnya enggak ngeluh terus sama manusia. Kalau ngeluh sama Allah boleh. Lagi sakit ngeluhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Kita berdoa sama Allah minta apa? Ya sebetulnya Allah sudah tahu apa yang kita minta. Tapi minta saja terus sama Allah, Allah senang. Jangan gini, Allah juga tahu gue minta apa, tahu. Ya enggak, tetap harus kita minta itu. Minta, ya Allah sembuhkan saja, ya Allah kan tahu lu bakal meninggal, Allah udah tahu. Kita minta aja terus sama Allah gitu. Allah udah tahu gitu. Ya udah kita, tapi Allah kan senang kalau ada hambanya yang minta. Kalau hambanya minta, Allah tuh senang. Oh kalau nggak pernah minta ya dianggapnya sombong. Kita memohon sama Allah itu senang. Kan dianggap orang yang nggak pernah berdoa itu orang yang sombong. Orang yang nggak pernah memohon sama Allah orang yang sombong. Makanya teruslah meminta sama Allah. Walau pada hakikatnya Allah udah tahu kepada kita. Minta, ya Allah berikan saya, kan gini, ya Allah berikan saya umur yang panjang, ya Allah berikan saya harta yang banyak untuk bekal ibadah. Minta sama Allah. Padahal Allah udah tahu. Allah udah tahu sebelum kita ngomong. Allah udah tahu, tapi tetap aja kita minta tetap sama Allah. Kita sebagai hamba Allah terus berdoa. Allah senang ketika ngeliat hambanya terus memohon, mengemis sama Allah boleh. Minta mengemis, Allah senang itu. Sampai lagi sering saya katakan, mintanya sama Allah sampai nangis-nangis. Allah senang banget itu. Allah cinta banget sama orang yang nangis-nangis gitu. Ya cuma kadang-kadang kita berdoa aja sambil sombong gitu kan. Berdoa tangannya di bawah. Kan Nabi ngajarin kalau berdoa, Nabi itu sampai kelihatan ketiak keputih-putihannya begitu. Diangkat tinggi doanya. Nah, kita mah kadang-kadang kepegel baru udah diangkat sih begini dong ya, dia udah taruh di paha. Kelamaan Ustaz. Iya, kelamaan ini yang doa. Kalau begini aja iya diangkat. Pegel keteknya ya. Ya tapi doanya sendiri. Soalnya sendiri di rumah. Doa sendiri di rumah. Saya pernah nyoba dia doa sendiri. Pas lagi doa berdiri, isi saya masuk. Malu saya.
Udah gitu istri saya ngomong, husu banget doanya. Saya nggak tahu lagi doa husu gitu, nggak tahu gedek. Wah dia ngelihat saya lagi doa. Saya mau coba, siapa Allah angkat nih semua penyakit saya, angkat tinggi-tinggi. Tapi sebelah doang, sebelah nggak bisa ngangkat. Tiba-tiba istri keluar, wah dia senyum dong. Husu nih tumben katanya, sampai ngangkat tangan sebelah katanya. Emang saya suka bercanda lah sama istri, suka bercanda. Ya supaya seneng lah gitu bercanda gitu, jadi nggak kaku gitu. Tapi saya ceritain, kenapa saya begitu ceritain supaya ngerti, jadi dapat ilmu. Nabi kalau berdoa itu selalu diangkat tangannya, makanya doa-doanya dijabah gitu, begitu. Nabi seperti itu. Doanya Nabi setiap selesai doa kemudian baca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Begitu. Jadi karena Nabi seneng yang ganjil-ganjil. Saya jadi ajarin. Jadi istri saya sekarang ikut juga. Orang dia ngangkat juga, kalau nggak ada saya dia angkat tinggi. Kalau ada saya dia malu juga. Ibadah Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 9. Ya udah dah ya. Itu jam 9 kurang seberapa? Jam 9 kurang 2 menit. Iya. Ya udah ya. Kan katanya dalam ruangan boleh lama-lama sekarang mah. Nobir setuju Bir ya? Enggak, saya belum nutup tapi udah iya aja ya. Ya ada ibadah Allah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan di hari yang akan datang. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.